Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadzah Ismi dan kita akan belajar mata pelajaran PAI bab 2 yang berjudul Mengenal Nama-Nama Allah dan Kitab-Kitabnya. Subbahasan yang pertama adalah Asmaul Husna. Anak-anak, Ustadzah Ismi yakin kalian semua kelas 5 sudah menghafal Asmaul Husna lafadz 1 sampai 99. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Toha ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu Lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna. Nah, anak-anak, pada subbahasan ini kita akan mempelajari 5 asma'ul husna. Yang pertama, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Contohnya, Allah memberi rizki kepada semua makhluknya tanpa membeda-bedakan. Hewan mendapat rizkinya, tumbuhan mendapatkan rizkinya, manusia pun juga mendapatkan rizkinya. Yang kedua, Al-Mumit, artinya yang mematikan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu makhluk dari tiada menjadi ada, kemudian menjadi tiada kembali. Yang ketiga, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan makhluknya. Allah pula yang menyediakan kebutuhan semua makhluknya semasa hidup sesuai takdir darinya. Yang keempat, Al-Qayyum, artinya berdiri sendiri. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan nama dan sifatnya menciptakan serta mengurus seluruh kebutuhan makhluknya, tidak membutuhkan bantuan dari makhluk dan siapapun. Dan yang terakhir, Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Maksudnya, Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang harus disembah hanya Allah saja. Anak-anak, berikutnya masuk di subbahasan yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk sekaligus pedoman bagi umat manusia. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan beserta Rasul yang menerima, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, iman kepada kitab Allah artinya meyakini kebenaran isi dari kitab suci
yang merupakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Dalam bahasan ini kita akan khusus membahas kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran adalah kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya, karena Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya penutup para nabi dan rasul. Kitab Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 66.666 ayat. Berikutnya, surat-surat di dalam Al-Quran terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, surah Makkiyah, artinya surah-surah yang diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi hijrah. Yang kedua, surah Madaniyah, artinya surah-surah yang diturunkan di kota Madinah atau sesudah Nabi hijrah. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro pada saat Rasulullah berusia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Quran ini diperingati oleh umat muslim sebagai hari Nuzulul Quran di bulan Ramadan. Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, berikutnya di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Isi yang terdapat di dalam Al-Quran meliputi tauhid atau ilmu keimanan, syariah atau ilmu hukum, muamalah, tarikh atau kisah, janji dan ancaman, serta ilmu pengetahuan. Anak-anakku, berikutnya Al-Quran memiliki nama-nama lain yang juga sering kita jumpai, yaitu 1. Al-Dzikir, artinya peringatan. 2. Al-Bayan, artinya penjelasan. 3. An-Nur, artinya cahaya. 4. Al-Mau'idhah, artinya nasihat. 5. Al-Huda, artinya petunjuk. 6. Al-Furqan, artinya pembeda. 7. Asy-Syifa, artinya obat. 8. Al-Quran, artinya keterangan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang ahli sekali dan terkenal sebagai pencatat Al-Quran yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, orang yang membaca Al-Quran ini akan mendapatkan pahala sebanyak 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Nah, anak-anak, itu materi yang Ustadzah dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kalian untuk memahaminya, dan jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ustadzah. Demikian Ustadzah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.